Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arista Eri Susanto dan teman saya Diana Anggra ini Ninda Islamiati Rahardini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas makalah kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Rumah Secara Tunai dan Kredit pada PT Bumi Amarta Persada. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Tujuan dari analisis kebutuhan sistem yaitu mengurangi kesulitan yang terjadi pada proses pengolahan data dan proses pelaporan data serta meningkatkan layanan yang lebih baik bagi. Oleh karena itu, dibutuhkan rancangan sistem yang dapat membantu dan meningkatkan layanan di PT Bumi Amarta Persada. Adapun judul yang penulis ambil sebagai berikut, Perancangan Sistem Informasi Penjualan Secara Tunai dan Kredit pada PT Bumi Amarta Persada. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat program perancangan sistem informasi penjualan secara tunai dan kredit untuk membantu pengolahan data serta pembuatan laporan yang akurat dan efisien. PT Bumi Amarta Persada. Desain diagram UML Unified Modeling Language adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Berikut adalah use case diagram halaman pengguna. Use case diagram halaman pengguna. Di dalam use case diagram halaman pengguna terdapat 5 aktor, yaitu admin, sales, keuangan, customer, dan direktur. Untuk aktor admin, login, menginput produk untuk rumah, validasi order, update ketersediaan unit, laporan, dan untuk aksi sales, menginput produk, unit rumah, validasi order. Untuk aksi bagian keuangan, memvalidasi order. Untuk customer, melakukan registrasi member, melakukan order dengan include view kategori rumah, mengisi form pendaftaran, mengelola pesanan, lampiran dokumen, unggah foto, dan booking. Dan untuk aksi direktur, mengakses laporan yang include laporan penjualan, laporan pembayaran customer, laporan data customer. Use case selanjutnya adalah use case diagram customer. Di dalam use case diagram customer terdapat 2 aktor, yaitu customer dan sales. Untuk aksi customer, mendatangi PT Bumi Amarta Persada, mempelajari brosur, menyerahkan KTP, NPWP, KK, rekening koran, dan slip gaji 3 bulan terakhir. Booking fee dan include membuat pesanan. Untuk aksi sales, memberikan brosur, tipe rumah, lokasi, dan harga. Kemudian use case diagram membuat pesanan. Di dalam use case diagram membuat pesanan terdapat 4 aktor, yaitu customer, sales, direktur, dan admin. Untuk aksi customer, mendatangi PT Bumi Amarta Persada, mempelajari brosur, menyerahkan fotokopi KTP, NPWP, KK, rekening koran, dan slip gaji 3 bulan terakhir. Kemudian booking fee yang include membuat pesanan. Untuk aksi sales, memberikan brosur, tipe rumah, lokasi, dan harga. Untuk aksi direktur adalah laporan data customer, pengecekan dokumen customer. Untuk aksi admin, laporan data customer, bea. Untuk aksi admin, laporan data customer, checking. Untuk aksi admin, laporan data customer, pengecekan dokumen, include pengecekan kembali dokumen customer.
Use case selanjutnya ada use case diagram setelah pemesanan. Di dalam use case diagram setelah pemesanan terdapat 4 aksi, yaitu customer membuat pesanan, menentukan metode pembayaran, melakukan pembayaran, include memberikan bukti pembayaran, include menginput data pembayaran, include membuat laporan transaksi pembayaran. Aksi admin memberikan bukti pembayaran, membuat laporan transaksi pembayaran, membuat laporan penjualan. Untuk aksi direktur membuat laporan penjualan, membuat laporan transaksi pembayaran. Untuk aksi bagian keuangan membuat laporan transaksi pembayaran. Kemudian ada use case diagram laporan pembayaran. Untuk use case laporan diagram laporan pembayaran terdapat 5 aksi, yaitu sales unit yang dipesan sudah selesai dibangun, include membayar pembayaran sisa, membuat bukti pembayaran lunas, membuat laporan pembayaran customer. Kemudian ada aksi customer membayar pembayaran sisa, include membuat bukti pembayaran lunas, include membuat laporan pembayaran. Kemudian aksi admin membuat bukti pembayaran lunas, include membuat laporan pembayaran customer. Aksi direktur membuat laporan pembayaran customer. Kemudian ada aksi bagian keuangan membuat laporan pembayaran customer. Diagram. Activity diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan menurut Kurniawan et al. 2020. Berikut ini adalah proses bisnis sistem berjalan pada PT Bumi Amarta. Proses bisnis sistem berjalan dimulai dari customer mendatangi kantor PT Bumi Amarta Persada, menemui sales untuk mengetahui informasi dan harga perumahan di PT Bumi Amarta Persada. Sales akan memberikan brosur dan akan menjelaskan tipe-tipe ukuran rumah, lokasi rumah yang akan dibangun, serta harga setiap unit rumah yang ditawarkan. Setelah itu, customer akan memilih rumah dan lokasi yang diinginkan serta menyetujui harga yang telah diberikan oleh PT Bumi Amarta Persada. Customer akan diminta untuk menyiapkan dokumen berupa fotokopi KTP, NPWP, fotokopi kartu keluarga, rekening koran, dan slip gaji 3 bulan terakhir. Dokumen tersebut akan diinput oleh admin dan mengecek apakah customer tidak ada masalah dengan keuangannya dan tidak bermasalah dengan bank tersebut. Setelah memulai pengecekan atau biasa disebut dengan BA checking, customer dinyatakan lulus atau bisa melakukan transaksi dengan PT Bumi Amarta Persada. Customer dan sales akan menentukan jenis pembayaran yang dilakukan oleh customer. Jika customer melakukan pembayaran secara cash, maka customer akan diminta biaya di muka sebesar 60% dari total biaya unit rumah yang dipilih. Setelah itu, unit rumah akan dibangun sesuai dengan permintaan customer dan untuk sisa pembayarannya 30% pelambah 10% untuk biaya legalitas akan dibayarkan setelah unit selesai. Jika customer memilih pembayaran cara kredit atau KPR, customer akan menghubungi pihak bank terpercaya atau meminta pihak PT Bumi Amarta Persada untuk mencarikan bank yang biasa membantu customer dalam pembayaran KPR ini. Setelah itu, pihak bank akan menghubungi customer dengan kebijakan bank, dan untuk penentuan berapa lama waktu cicilan customer akan diseleksi oleh pihak bank. Pihak PT Bumi Amarta Persada hanya meminta customer untuk melakukan pembayaran booking fee sebagai tanda jadi pemesanan sebesar 10% sampai 25% harga unit yang diambil. Kemudian jika pihak bank sudah memeriksa dan menyelesaikan segala urusannya dengan customer, maka pihak bank yang akan dipilih untuk membayar biaya pembelian rumah customer kepada pihak PT Bumi Amarta Persada untuk pelunasan customer, dan customer akan memberikan cicilan per bulannya kepada pihak bank. Setelah masalah finansial selesai, customer akan diberikan oleh admin berupa kwitansi pembayaran dan surat persetujuan pembelian unit rumah untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Setelah itu, admin akan menginput biaya di muka pembelian dan memfilekan dokumen surat persetujuan untuk disimpan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Proses pembuatan laporan bagian admin akan membuat laporan yang akan diserahkan kepada direktur. Laporan yang akan diserahkan diantaranya laporan data customer, laporan transaksi pembayaran customer, dan laporan penjualan setiap tahunnya. Kelas diagram mendefinisikan bahwa kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan perancangan berorientasi objek menurut Tabrani dan Agnia tahun 2019. Berikut adalah kelas diagram PT Bumi Amarta Persada. Di dalam kelas diagram PT Bumi Persada terdapat 5 kelas, yaitu kelas user yang terdapat atribut ID, nama, NIK, gender, alamat, email, nomor HP, image, KTP, file, password, dan role ID, dan mempunyai metode tambah, edit, dan hapus. Kemudian kelas booking mempunyai atribut ID booking, tanggal booking, ID user dengan 2 metode tambah dan hapus. Kemudian ada kelas pinjaman. Di dalam kelas pinjaman terdapat atribut nomor pinjaman, tanggal booking, ID user, status, total dengan 2 metode tambah dan hapus. Kemudian ada detail peminjaman. Terdapat atribut nomor pinjaman dan ID rumah, total bayar. Kemudian ada rumah. Di dalam kelas rumah terdapat atribut ID, nama rumah, ID kategori, stok, dipinjam, di booking, image, harga, kemudian dengan metode tambah, hapus, dan edit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini. Saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Di sini ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Di sini ada sequence diagram menu login, terdiri dari 1 aktor dan 5 kelas. Di sini admin dapat mengakses halaman login, lalu menginput data login berupa email dan password, mengklik login, lalu data tersebut akan dikirim dan memvalidasi data loginnya. Jika dia valid, maka akan tampil halamannya. Jika dia invalid, maka akan tampil pesan error berupa email atau password Anda salah. Lalu di sini ada sequence diagram menu pendaftaran, terdiri dari 1 aktor dan 3 kelas. Aktor ini ada admin, form data customer, dan customer. Di sini admin menginput data customer berupa kode customer, nama customer, nik customer, alamat customer, tempat tanggal lahir customer, pekerjaan, nomor telepon customer, email, gaji, NPWP, dan marketing. Lalu admin akan menyimpan data tersebut. Admin dapat mengedit dan menghapus. Lalu sistem akan menampilkan daftar nama customer. Selanjutnya ada sequence diagram menu properti. Di sini ada 1 aktor dan 4 kelas, yaitu aktornya itu ada admin, untuk kelasnya ada halaman produk properti, halaman tambah produk, kontrol entry data, dan produk. Di sini admin akan memilih halaman produk properti, lalu menambahkan button tambah produknya, lalu setelah itu disimpan. Admin juga dapat mengedit dan
menampilkan data rumah, serta admin juga dapat mendelete data produk tersebut. Di sini ada sequence diagram menu validasi order, terdiri dari satu aktor yaitu admin, dan 5 kelas. 5 kelas itu ada halaman validasi order, halaman detail order, kontrol validasi order, detail produk. Di sini admin akan memilih halaman validasi order, lalu akan memilih detail ordernya. Setelah itu, setelah dipilih, akan menampilkan halaman pemesanan. Dia dapat mengklik batal, lalu memilihnya lagi, dan menampilkan data pesanan. Di sini, admin dapat mengupdate serta mendelete data tersebut. Sequence diagram menu laporan data customer. Di sini ada satu aktor dan 4 kelas. Di sini admin dapat memilih halaman laporan, lalu memilih halaman laporannya, yaitu halaman laporan data customer, lalu memilih datanya dan mencetaknya. Selanjutnya ada sequence diagram menu laporan penjualan. Ada satu aktor dan 4 kelas. Di sini aktornya ada admin, kelasnya itu ada halaman laporan penjualan, kontrol data laporan, dan laporan penjualan. Di sini admin akan memilih halaman laporan, lalu memilih halaman laporan penjualan, selanjutnya juga memproses datanya, dan mencetak laporan penjualan tersebut. Deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan perangkat keras sistem dan perangkat lunak tersebut. Diagram deployment menggambarkan detail bagaimana komponen disebar atau dideploy ke dalam infrastruktur sistem. Di sini menggunakan exam, ada Apache dan MySQL, lalu device-nya ini ada PC dan printer, internetnya LAN atau WiFi, LAN dan WiFi, lalu web browser, dan penjualan selalu menggunakan database MySQL. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Di sini ada user. User itu terdiri dari ID, nama, nick, gender, alamat, email, nomor handphone, image, KTP, file, password, dan role ID. Booking ini terdiri dari ID booking, tanggal booking, ID user. Pinjaman terdiri dari nomor pinjaman, tanggal pinjaman, ID booking, ID user, status, dan total. Lalu rumahnya ada ID, nama rumah, ID kategori, stok, dipinjam, di booking, image, dan harga. Ini adalah diagram Entity Relation Diagram. Selanjutnya ada Logical Record Structure atau LRS. Logical Record Structure merupakan sebuah tabel dibentuk dari file atau level internal, maka harus dibuatkan suatu bentuk relational model yang dibuat secara logik atau level eksternal dan konsep. Untuk diagram Logical Record Structure, di sini ada user berupa ID, nama, nick, gender, alamat, email, nomor handphone, image, KTP, file, password. Lalu di sini ada booking. Bookingnya itu ada ID booking, tanggal booking, ID user. Di sini ada nomor pinjam. Untuk pinjamannya ada nomor pinjam, tanggal booking, ID user, status, dan total. Untuk detail pinjaman ada nomor pinjaman, ID rumah, total bayar. Dan untuk rumah ada ID, nama rumah, ID kategori, stok, dipinjam, di booking, image, harga. Lalu desain antarmuka atau user interface.
Desain antarmuka yang digunakan pada sistem informasi yang sudah dibuat adalah sebagai berikut. Di sini ada halaman login daftar admin baru dan halaman login admin. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Islamia Tira Hardini dengan NIM 112206228. Saya dari kelompok 11. Saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada desain antarmuka atau disebut user interface. Lanjutan, desain antarmuka yang digunakan pada sistem informasi yang sudah dibuat adalah sebagai berikut. Di sini ada halaman kategori rumah yang berisi, kita input tambah kategori, lalu ada muncul kategori dan juga pilihan. Pilihannya adalah ubah dan juga hapus. Lalu ada halaman data rumah yang berisikan tipe rumah, alamat, luas tanah, tahun tanah, DP rumah, stok, diangsur, dibeli, di booking, dan juga ada gambar. Pilihannya ada ubah dan juga hapus. Lalu selanjutnya ada halaman data peminjaman yang berisi nomor pinjam, tanggal pinjam, ID user, ID rumah, tanggal lunas, tanggal pelunasan, terlambat, denda, status. Di sini ada status lunas ataupun cicil, lalu ada total denda, dan juga ada pilihan. Lalu ada halaman data booking yang berisi ID booking, tanggal booking, ID user, aksi, denda, lalu dan juga ada lama angsuran. Lalu selanjutnya ada halaman laporan data anggota yang berisikan nama, alamat, email, dan juga member sejak kapan. Di sini dapat di-print atau diekspor ke Excel. Lalu ada halaman laporan data rumah yaitu berisikan tipe rumah, alamat, luas tanah, tahun tanah, DP rumah, dan juga stok. Lalu di sini dapat di-print dan juga diekspor ke Excel. Lalu selanjutnya ada halaman laporan data peminjaman yang berisikan nama, alamat, email, dan juga member sejak kapan, dapat di-print dan juga diekspor ke Excel. Lalu ada halaman laporan peminjaman yang berisikan nama anggota, tipe rumah, tanggal DP, tanggal lunas, tanggal dilunaskan, total denda, dan juga status. Lalu selanjutnya di sini ada black box texting halaman login user. Hasil pengujian pada sistem informasi penjualan ini dapat dilihat dapat tabel berikut. Di sini ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada email dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya adalah pelanggan mengisikan email kosong, password kosong, sistem akan menolak akses host user. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Lalu yang kedua adalah mengetikkan email dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Email diisikan user, password diisikan kosong, sistem akan menolak akses user dan menampilkan password belum diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan adalah valid. Email tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya adalah email kosong, password diisi dengan benar, sistem akan menolak akses user dan menampilkan email wajib diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Lalu yang keempat ada mengetikkan email dengan benar dan mengetikkan salah, satu kondisi salah pada password dan kemudian klik tombol login. Test case-nya adalah pelanggan mengisikan email benar, password satu atau salah. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses pelanggan dan menampilkan password Anda salah. Hasil pengujian adalah sesuai dengan harapan, kesimpulannya adalah valid. Lalu yang kelima adalah mengetikkan email dan juga password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case-nya adalah mengisikan user atau email yang benar, password mengisikan dengan password yang benar. Hasil yang diharapkan adalah sistem menerima akses login dan kemudian masuk ke halaman utama sistem informasi Smart Credit. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Lalu selanjutnya ada black box texting halaman login Regis. Hasil pengujian pada sistem informasi penjualan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada skenario pengujian, lalu ada test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan juga kesimpulan. Saya akan memberi contoh yang pertama, yaitu ada user tidak mengisi data dan tidak mengisi password akan ditolak. Test case-nya adalah pelanggan mengisikan nama lengkap kosong, nik KTP kosong, jenis kelamin kosong, alamat tempat tinggal kosong, alamat email kosong, nomor telepon kosong, password kosong, ulangi password kosong. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak
akses user. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Itu adalah dengan mengisi contoh tidak benar. Lalu selanjutnya saya akan mencontohkan dengan login yang benar. Mengetikkan data dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Lalu test case-nya adalah pelanggan mengisi nama lengkap, nick, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, password, dan ulangi password dengan benar. Sistem akan menerima akses login dan kemudian masuk ke halaman utama sistem informasi kredit. Hasil yang diharapkan adalah sesuai dengan harapan, lalu kesimpulannya valid. Lalu sekian dari kelompok kami. Kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.